Profil dari B.J. Habibie. Nama lengkapnya adalah Baharudin Yusuf Habibie. Tempat atau tanggal lahir Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936. Wafat pada 11 September tahun 2019, Jakarta. Dimakamkan di TMP Kalibata. Orang tuanya adalah Alwi Abdul Jalil Habibie, ayah, dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo, ibu. Istrinya bernama Hasri Ainun Besari, menikah 12 Mei 1962, wafat pada tahun 2010. Anaknya bernama Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Pendidikannya Institut Teknologi Bandung atau ITB, Teknik Mesin. Dan yang bisa disebut RWTH Aachen, Jerman, Teknik Penerbangan atau summa cum laude. Julukannya adalah Mr. Crack karena menemukan rumus keretakan pesawat. Bapak Teknologi Indonesia. Karir dan pencapaian utama. Yang pertama, teknokrat, bekerja di industri pesawat Jerman atau Messerschmitt Volkow Blohem sebelum kembali ke Indonesia. Kedua, pemimpin teknologi, Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978 sampai 1998, dan memimpin IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Ketiga, karya monumental, yaitu pesawat N250 Gatot Kaca tahun 1995. Keempat, politik, Wakil Presiden RI ke-7 pada Maret tahun 1998 sampai Mei tahun 1998. Dan yang terakhir ada kepresidenan, Presiden ketiga RI 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, yang menjabat saat transisi reformasi, berhasil menstabilkan ekonomi dan melepaskan Timur Timur. Selanjutnya ada pengangkatan B.J. Habibie menjadi presiden. Diawali dengan adanya desakan dari mahasiswa dan masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, maka pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung. Selanjutnya, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, maka Presiden Soeharto menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dan dilakukan pelantikan di depan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia ketiga dijabat oleh Profesor Dr. Ingenier B.J. Habibie. Mundurnya Presiden Soeharto dari kursi jabatannya menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun. Kebijakan selama masa jabatan. Kebijakan yang berhasil. 1. Program deregulasi dan liberalisasi ekonomi. B.J. Habibie mengimplementasikan serangkaian kebijakan untuk memperbaiki iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini melibatkan deregulasi sektor-sektor tertentu, liberalisasi perdagangan, dan peningkatan akses pasar global. Kebijakan ini berhasil menarik investasi asing langsung dan meningkatkan
daya saing ekonomi Indonesia. 2. Reformasi birokrasi. Habibie berupaya melakukan reformasi birokrasi dengan mengurangi birokrasi yang berlebihan dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi korupsi, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. 3. Peningkatan akses pendidikan. Habibie memperjuangkan peningkatan akses pendidikan dengan mengimplementasikan program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program ini membantu meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi yang rendah. Kebijakan yang gagal. 1. Kebijakan pemberian kewarganegaraan ganda. Salah satu kebijakan kontroversial yang diambil oleh Habibie adalah pemberian kewarganegaraan ganda kepada etnis Tionghoa. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak adil dan melanggar konstitusi. Akibatnya, kebijakan ini dicabut oleh pemerintahan berikutnya. 2. Krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Meskipun Habibie mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki ekonomi, namun pada masa jabatannya terjadi krisis ekonomi yang parah pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini disebabkan oleh faktor eksternal dan kebijakan ekonomi yang kurang efektif. Meskipun Habibie berusaha mengatasi krisis tersebut, namun dampaknya masih terasa hingga pemerintahan berikutnya. Kelebihan selama masa jabatan B.J. Habibie, yaitu ada berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10.000 sampai 15.000. Memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPNN dan unit pengelola aset negara. Kemudian ada melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Kemudian membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Kemudian ada mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang terakhir ada mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kekurangan selama masa jabatan dan akhir kepemimpinan. Kekurangan jabatan di akhir kepemimpinan, nilai tukar rupiah kembali meroket. Tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Kebijakan yang dilakukan tidak dapat memulihkan perekonomian Indonesia dari krisis. Kurang tegas, walau pintar tetapi tak kurang dalam hal memimpin. Akhir kepemimpinan, pemerintah Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR mengenai masalah Timur Timur. Ditolaknya pertanggungjawaban pada sidang umum MPR tahun 1999. Penghargaan selama masa jabatan. Penghargaan terbesar pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah keberhasilannya memimpin masa transisi Indonesia dari rezim otoriter Orde Baru menuju era reformasi dan demokrasi, serta mencegah keruntuhan ekonomi yang lebih parah. Adapun beberapa penghargaan penting lainnya yaitu, yang pertama ada dalam negeri pada tanggal 27 Mei 1998 menjadi Bintang Republik Indonesia Adipurna, Bintang Mahaputra Adipurna, Bintang Jasa Utama, Bintang Budaya Prama Dharma, dan lain-lain. Yang kedua ada dalam internasional. Yang pertama ada The Order von Carmen Award pada 1992, Edward Warner Award pada 1994, Grand Officer of the Legion of Honor 1997, Orde Besar Republik Federal Jerman, Orde of Leer Star 1994. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan dari masa pemerintahan B.J. Habibie. Kesimpulannya yaitu adalah Habibie adalah sosok akselerator reformasi. Beliau tidak hanya sekedar menggantikan Soeharto, tetapi melakukan dekonstruksi terhadap sistem lama secara cepat dan sistematis. Meskipun laporan pertanggungjawaban yang ditolak
oleh MPR, terutama karena isu Timur Timur. Sejarah mencatat beliau sebagai teknokrat yang menyelamatkan Indonesia dari jurang disintegrasi dan kehancuran ekonomi. Kemudian, keberhasilan penting membuktikan bahwa pendekatan ilmiah dan rasional bisa menjadi solusi efektif di tengah kekacauan politik.